Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Amin. Shalom, selamat pagi. Horasma dihamu saluhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini yaitu tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama ayat 17. Begini firman Tuhan: dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas renungan untuk kita hari ini adalah lanjutan dari perkataan atau surat Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus sangat mengapresiasi dan sangat bangga sehingga dia bersyukur dan senantiasa berdoa untuk keteguhan iman orang-orang percaya atau orang Kristen di Efesus, di mana Bapak Ibu ada sebuah perubahan baru yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya di Efesus, yaitu mereka telah meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk ke dalam kehidupan baru. Kehidupan lama yaitu berpaku terhadap Taurat, tetapi kehidupan baru yang dimaksud di sini adalah mereka telah menerima ajaran, yaitu Injil yang baru tentang Kristus sebagai juru selamat. Tetapi perubahan di dalam kehidupan yang baru ini, Bapak Ibu, bukan membuat mereka terhindar dari tantangan dan tekanan, karena terjadi hasutan bahwa orang-orang yang percaya dari Yahudi dihasut oleh orang-orang Yahudi, di mana dikatakan bahwa mereka tidak akan beroleh keselamatan ketika mereka tidak hidup di dalam Taurat. Tetapi Bapak Ibu, yang pasti setelah ajaran baru ini mereka terima, mereka telah menerima Kristus sebagai penggenapan yang sempurna. Oleh karena hukum Taurat itu, di dalam Kristuslah digenapi secara sempurna hukum Taurat, dan itulah yang akan dipertahankan mereka. Nah, oleh karena itu Paulus memandang perlu bahwa iman-iman orang-orang percaya di Efesus harus benar-benar mengenal Kristus di dalam Allah Bapa. Oleh karena itu mereka dianjurkan supaya mereka dibaharui melalui pengenalan akan Roh Kudus. Mengenal Allah yang benar, mengenal Kristus yang benar dalam Bapa adalah merupakan juga karya daripada Roh Kudus. Ketika mereka telah mengenal Kristus di dalam Allah Bapa dan di dalam Roh Kudus, maka iman mereka tidak akan tergoyahkan. Sama dengan hal yang kita alami di dalam perkembangan zaman ini, Bapak Ibu, bahwa saat ini atau belakangan ini kita sering mendengar ungkapan yang terkenal, yaitu PHP, pemberi harapan palsu. Kita mungkin sering tergiur dengan harapan-harapan palsu. Nah, orang-orang yang tergiur dengan harapan palsu ini tentu memiliki iman yang mudah goyah atau mudah diombang-ambingkan. Dan dalam rangka itulah Paulus mengingatkan jemaat di Efesus supaya melalui Roh Kudus mereka memiliki pengenalan yang benar akan Kristus di dalam Allah Bapa. Sekali lagi, Bapak Ibu, sangat
bersyukur Rasul Paulus mengingat iman orang-orang percaya di Efesus yang mengutamakan pilihan hidup di dalam perubahan yang baru itu, yaitu hidup di dalam Kristus sebagai juru selamat. Demikian juga kita, biarlah melalui pengenalan kita dalam Kristus, kita semakin diteguhkan dan tidak gampang oleh karena pemberi harapan palsu. Selamat melayani, selamat bekerja, selamat beraktivitas dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, atas kasih setiamu senantiasa menyertai kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami, dan memberikan kepada kami kesehatan. Sehingga kami boleh Tuhan, pada saat kami bangun, kami sungguh bersuka cita untuk mengawali kehidupan kami dan melanjutkan pekerjaan pelayanan kami pada satu hari ini. Biarlah Tuhan, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan iman kami tidak akan goyah oleh apapun di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga untuk semua anggota jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kami yang kecil, remaja dan sulung, orang tua kami, hingga lansia. Biarlah semuanya Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga untuk anggota jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini bergumul oleh karena sakit penyakit. Biarlah Tuhan, setiap yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau berikan kesehatan. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau ringankan bebannya dan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kehidupan. Bagi yang berduka, biarlah Tuhan yang menghiburkannya. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin. Selamat melayani, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Salam sehat. Horas.